Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian bahasa Arab kita. Di mana pertemuan sebelumnya kita membahas isim isyarah, kata tunjuk untuk muzakkar. Kata tunjuk untuk muzakkar. Jadi di dalam bahasa Arab dibedakan ya antara muzakkar dengan muannas. Dibedakan antara menunjuk laki-laki dan menunjuk perempuan. Ya, baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, ismul isyarah, ya, kata tunjuk untuk muannas. Kata tunjuk untuk muannas. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan makna daripada muannas. Muannas itu adalah ya semua yang menunjukkan perempuan. Ya, semua yang menunjukkan perempuan, Aisyah, Fatimah, kemudian Salma, Hindun, siapa saja ya asalkan perempuan berarti itu namanya muannas. Atau ya benda mati yang ada tak marbutah. Benda mati yang ada tak marbutah. Misalnya di depan kita ya ini ada bendanya muannas. Ini kita tahu muannas atau tidaknya tentu kita harus tahu dulu kosakatanya. Ya, harus tahu dulu kosakatanya. Ini namanya apa? Mim sahatun. Ini namanya apa? Mim sahatun. Ya, mim sahatun. Kalau kita perhatikan mim sahatun ya, di sini ada tak marbutah. Berarti dia muannas. Ini namanya mim sahatun. Ya. Kemudian ini kita katakan namanya ya zahratun. Ini namanya apa? Zahratun. Ini artinya bunga. Yang pertama tadi namanya nih mim sahatun, yang ini zahratun atau wardatun. Baik. Zahratun. Kita tuliskan. Jadi mim sahatun ya ini adalah muannas karena ada tamar butah. Zahratun juga ini juga muannas, ada tamar butah. Atau kita contohkan untuk yang manusianya ya, kita contohkan misalnya Salma. Ya, Salma ini adalah nama perempuan, ini muannas. Nah, sekarang kita ingin praktekkan ya. Kita ingin praktekkan bagaimana cara mengungkapkan ya benda muannas. Baik. Sebelum kita mengungkapkannya, kita ingin sampaikan kata tunjuk muannas itu dibagi dua. Sebagaimana muzakkar dibagi untuk yang dekat dan kemudian juga untuk yang jauh. Muzakkar haza, untuk jauhnya zalika. Nah, kalau muannas untuk dekatnya kita katakan hazihi. Kita katakan apa? Hazihi. Artinya apa? Ini. Ya, hazihi. Nah, persyaratan dalam ismul isyarah di sini kalau kita menggunakan hazihi, otomatis kata yang ditunjuk adalah muannas. Yang ditunjuk adalah muannas. Ya, bisa jadi tadi maknanya benda mati yang ada tamar butah. Misalnya kita katakan ya, hazihi mim sahatun. Kita katakan hazihi mim sahatun. Kita tulis hadhihi mim sahatun. Maka kita lihat di sini hadhihi ya ini mim sahatun sudah ada tamar butah, berarti ini sudah pas. Berarti benar. Hadhihi mim sahatun. Ya, ini sudah muannas. Atau kita contohkan ya ini zahratun. Maka kita katakan ini bunga. Ini bunga. Maka bahasa Arabnya hadhihi zahratun. Hadhihi zahratun. Kita tuliskan hadhihi zahratun. Nah, kita perhatikan di sini sudah ada tamar butah. Maka ini sudah pas. Hadhihi zahratun. Ya. Jadi kalimatnya benar. Ya, zahratun muannas. Ya, hazi juga untuk muannas, mim sahatun muannas, ini juga untuk muannas. Baik. Ya. Atau bisa juga kita contohkan di sini adalah Salma.
Ini Salma. Ini Salma. Salma itu perempuan, maka kita gunakan hadhihi Salma. Hadhihi Salma. Jadi jangan kita katakan hadza Salma, salah. Hadza Salma. Kenapa? Ya, hadza ini untuk laki-laki, muzakkar. Untuk laki-laki. Nah, sementara Salma perempuan, maka tidak pas dikatakan hadza Salma, tapi yang benar adalah hadhihi Salma. Maka disinilah kita harus jeli ya dalam mengungkapkan kalimat, kapan kita menggunakan hadza, kapan kita menggunakan hadhihi. Ditengok dulu, kita perhatikan dulu, ini bendanya muzakkar atau muannas. Kalau muzakkar hadza, kalau muannas hadhihi. Yang penting kedua-duanya sama dekat. Baik. Nah, kemudian ya yang kedua, ya isim isyarah muannas yang kedua itu adalah lil ba'id. Itu bendanya jauh. Ya, bendanya jauh. Tadi bendanya ini dekat. Ya, dari saya dekat sekali ini bendanya. Baik, sekarang kita posisikan benda ini jauh. Benda ini jauh. Tadi ada kata mimsahatun. Saya ulangi lagi. Ini apa namanya? Mimsahatun. Ini adalah zahratun. Nah, sekarang benda ini, kedua benda ini kita jauhkan. Kita jauhkan. Posisi saya agak jauh dari benda ini. Kalau dekat tadi saya katakan hadhihi mimsahatun. Ini ya penghapus papan tulis. Hadhihi zahratun. Baik, ini kalau dekat. Baik, sekarang kalau jauh bagaimana? Seandainya posisinya jauh, ya maka kita katakan tilka. Tilka mimsahatun. Kita tulis tilka mimsahatun. Ya, tilka mimsahatun. Jadi tilka tadi apa? Ini mimsahatun. Kita katakan tilka mimsahatun. Itu. Jadi tilka di sini artinya adalah itu. Ya. Mimsahatun, Pak. Ya, penghapus. Itu penghapus. Baik. Sekarang posisi zahratun bunga itu jauh. Maka kita katakan zahratun juga muannas, maka kita katakan tilka. Tilka zahratun. Tilka zahratun. Ya, itu ya bunga. Itu bunga. Baik, yang ditunjuk di sini adalah muannas. Ditunjuk di sini adalah muannas. Cuman bedanya hazihi dengan tilka, ya, bedanya ini untuk dekat, ini untuk jauh. Bendanya sama. Cuman yang jadi persoalan, bendanya dekat kita pakai hazihi, kalau bendanya jauh dari kita pakai tilka. Kita pakai tilka. Jadi saya ulangi lagi, ya, kalau seandainya ini semuanya ini adalah benda muannas. Mimsahatun muannas karena ada tamar butah. Zahratun ada tamar butah. Maka kalau seandainya dekat, hadhihi mimsahatun. Hadhihi mimsahatun. Yang ini hadhihi zahratun. Nah, hadhihi zahratun. Ketika bendanya jauh, maka kita katakan ya tilka mimsahatun atau tilka zahratun. Ya, sudah bisa dipahami insyaallah ya bagaimana kita perhatikan bendanya dekat atau jauh. Ini yang pertama. Dan yang kedua kita perhatikan muzakkar atau muannas. Muzakkar atau muannas. Nah, mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.